Halo, selamat sore. Nama saya Zidan Tirta Nugraha dari kelas Shift B. Hari ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan proyek ujian tengah semester mata kuliah pengolahan informasi berbasis pemrograman script. Tugasnya yaitu membuat aplikasi web profil mahasiswa yang responsif menggunakan satu file HTML dan satu file CSS, serta menggunakan teks semantik HTML. Saya juga akan menunjukkan fungsionalitas navigasi dan proses sinkronasinya dan menunjukkan GitHub repository saya. Baik, saya akan mulai dengan struktur file index.html saya. Sesuai ketentuan, saya menggunakan teks semantik HTML untuk membangun struktur halaman. Di bagian atas saya menggunakan tag header. Ini tag header. Di dalamnya saya menambahkan foto profil dan judul utama. Ini foto profil dan judul ini profil mahasiswa. Selanjutnya saya memiliki div pembungkus utama bernama main content wrapper. Di sini di dalamnya saya membagi layout menjadi 3 bagian utama sesuai teks semantik. Nav, ada section, dan ada site. Di tab nav ini berisi menu navigasi utama. Setiap link di sini menggunakan on click. Untuk memanggil fungsi JavaScript show content sesuai permintaan soal agar navigasi bisa diklik. Nah, selanjutnya ke section adalah area konten utama. Di dalamnya saya memiliki beberapa div dengan ID berbeda seperti biodata, pendidikan, pengalaman, keahlian, publikasi. Secara default hanya biodata yang tampil, sisanya hanya saya beri display none. Selanjutnya ke tag aside. Tag aside ini saya gunakan untuk konten sampingan. Dalam hal ini adalah hobi. Terakhir di bagian paling bawah saya menggunakan tag footer. Tag footer ini berisi informasi kontak sosial media dan slogan profil saya. Sekarang mari kita lihat saya yang mengatur tampilan dan layout agar responsif. Yang utama saya bangun menggunakan CSS Flexbox pada main content wrapper. Cari dulu. Nah, di sini main content wrapper. Saya menggunakan display flex dengan flex direction. Raw sebagai default untuk tampilan desktop. Yang benar ini membagi halaman menjadi 3 kolom. 65%, 45%, section 50%, dan pasal 25% sesuai dengan layout desktop pada soal. Poin terpenting dari CSS ini adalah implementasi media squares untuk memenuhi 4 skema layout yang diminta di soal. Layout desktop 1025
pixel ini adalah layout default yang baru saja saya jelaskan. 3 kolom penuh, navigasi 25%, section 50%, dan aset 25%. Selanjutnya pindah ke layout tablet landscape. Sesuai soal, layout ini meminta nav 25% dan section 75%. 25% dan 75%. Berdampingan sementara saya pindah ke bawah yaitu 100%. Saya mengaturnya di media width min width 900 pixel and max-nya di 1024 pixel. Saya mengubah section menjadi width 75% dan aset menjadi width 100% agar otomatis turun ke bawah. Lanjut ke tablet potret. Di tablet potret ini sesuai soal, layout ini meminta semua elemen ditumpuk vertikal dengan lebar 100%. Saya mengaturnya di minimal width 700 pixel dan max-nya di 900 pixel. Saya mengubah main content wrapper menjadi flex direction column and semua child-nya nav section aside menjadi width 100%. Yang terakhir di smartphone, ini layout terkecil sesuai soal. Mirip dengan tablet potret, semua elemen memiliki width 100% dan ditumpuk vertikal. Sekarang saya akan menunjukkan demonstrasinya di Chrome saya. Ini halaman awal pasti akan begini. Jika saya klik pendidikan, konten di section akan berubah menjadi pendidikan seperti ini. Jika saya klik keahlian, konten keahlian akan muncul dan ini bekerja menggunakan fungsi JavaScript sederhana show content di file HTML. Kedua, demonstrasi responsifnya. Nah, ini adalah tampilan desktop lebih dari 1025 pixel. Layout 3 kolom, navigasi di kiri 25%, konten di tengah 50%, dan di hobi di kanan 25%, sesuai dengan skema soal. Kalau kita kecilkan lagi, kita masuk ke tampilan tablet landscape. Navigasi 25% dan konten 75% berdampingan, tapi aset hobi di bawah, yaitu 100%. Perkecil lagi, ini adalah tablet ini adalah tampilan tablet yang potret. Semua elemen ditumpuk vertikal, header, navigasi menjadi horizontal, konten, asset, footer, semua width 100% sesuai skema. Kalau saya perkecil lagi, ini akan pindah ke menu tag device smartphone. Semua elemen tetap 100% dan vertikal sesuai skema. Nah, sekarang saya sudah menjalankan demonstrasi. Sekarang saya akan menunjukkan aplikasi web harus diunggah ke repository GitHub. Nah, sesuai perintah, kita harus menambahkan mensinkronkan file index style CSS sama nomor saya ke dalam GitHub. Caranya itu kan kita sudah membuat repository-nya terlebih dahulu tadi. Sebelum saya membuat video ini, kita hanya perlu asal ini, lalu ke ini, lalu ketik cmd di file dimana tempat kalian menempatkan file kalian itu. Lalu kita masuk ke git init, git add git commit.
maaf ya kan, harus kita tambah. Nah, setelah itu langsung kita git remote add origin, kita paste aja yang tadi. Nah, sudah berhasil, langsung kita ke git branch main, kita git push origin. Hmm. Nah, sudah berhasil. Kalau seperti ini sudah berhasil, kita cek saja. Nah, di repositori saya sudah terisi index.html dan CSS dan PP saya, profil saya, profil saya. Nah, sekian saja presentasi dari saya, dan Jamal Nugraha. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.